Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan sejahtera bagi sahabat channel Fatwa Ilmu semuanya. Semoga kesuksesan dan dimudahkan segala urusan dicurahkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus ada dalam lindungan dan keridhaan darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pada ke pembahasan utama, yuk simak dulu video menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, yaitu tentang makna Idul Adha. Hal ini sebagai bagian penting dari pengamalan bulan Zulhijjah bagi kita semua. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai gambaran Idul Adha itu terdapat sebuah kisah atau story dari seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa itu terjadi setelah meledaknya tragedi pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan Raja Namrud dan anak buahnya. Hanya saja sebagai bukti kenabian dan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan api yang membakar tubuhnya menjadi dingin dan keselamatan baginya. Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Ketika perjalanan hijrah yang ia tempuh sudah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Perjalanan bersama keluarga terus berkelanjutan. Begitupun dengan Ismail kecil, semakin lama bersama sang ayah, umurnya semakin hari semakin bertambah. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Nabi Ibrahim. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Menurut sebagian pendapat, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Yuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bingung menyikapi mimpinya. Ia tidak lantas membenarkan namun tidak pula mengingkari. Nabi Ibrahim merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama. Begitupun dengan malam ketiga. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya pada anak sematawayangnya seperti yang tersirat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur maza tara. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Quran surat As-Saffat ayat 102. Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya dengan tegas dan tenang, Nabi Ismail menjawab seperti yang tersirat dari surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Sebagai sosok yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata, semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya.
Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri disembelih di hadapannya dan dilakukannya dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Nabi Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leher agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya." Terangan ini terdapat pada kitab Tafsir Al-Wasit halaman 3082. Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat, dengan dipenuhi perasaan sedih dan linangan air mata, Nabi Ibrahim AS sebagai ayah darinya menjawab, "Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Sebagaimana yang ada dari kitab Tafsir Mafatihul Ghaib juz 26 halaman 138. Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai, meledaklah tangisan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di satu sisi ia harus melaksanakan perintahnya, di sisi lain ia sangat sayang pada anaknya. Namun sebagai seorang yang taat akan perintahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu. Begitupun dengan Nabi Ismail, ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya. Namun adanya perintah Allah Subhanahu wa taala harus lebih ia kedepankan dari yang lainnya. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata, dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau sudah ada di tangannya, ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun pada anak semata wayang itu. Nabi Ismail mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba." Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam untuk membuatku ketakutan. Terang ini sebagaimana yang terlampir pada tafsir As-Salabi halaman 1901. Lagi-lagi sosok Nabi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika perintah yang harus dilakukannya merupakan perintah tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti permintaan anak. Namun yang terjadi masih saja seperti semula. Pisaunya yang sangat tajam tetap tidak bisa melukai Nabi Ismail. Berbagai pertanyaan muncul saat itu, di mana pisau yang sangat tajam bahkan bisa membelah batu yang begitu keras tidak bisa melukai leher Nabi Ismail alaihissalam yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan itu seperti yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahimu qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim.
wa tarakna alaihi fil akhirin, yang artinya lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran Surat As-Saffat ayat 104-108. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah kisah heroik, histeris dan sangat dramatis yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas. Meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah untuk menjemli anaknya, namun keimanan lebih ia kedepankan dari semuanya. Setelah semua skenario itu selesai, sangat tampak kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan mengganti kurbannya dengan seekor kambing. Bahkan menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab tafsir Al-Quranil Karim, kambing yang digunakan sebagai ganti di penyembelihannya tersebut merupakan sembelihan yang agung, atau dalam bahasa disebut dengan Zibbul Azim, karena sebenarnya kami itu merupakan kurban Habil yang diangkat ke langit saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban, lalu digembalakan di surga untuk waktu yang sangat lama. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan semua amalan-amalan yang dianjurkan, khususnya selama bulan Idul Adha atau selama bulan Dzulhijjah ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, khilaf dan kekurangan dari segi pembahasan dan cara membacakannya. Dan tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.